Selanjutnya adalah lipid metabolisme. Nah, ini materi inti kita. Jadi metabolisme lipid atau metabolisme lemak itu merupakan proses yang melibatkan breakdown, pemecahan, sintesis, pembuatan, ya, dan juga transformasi lemak dalam tubuh kita. Jadi semua proses ini itu disebut sebagai metabolisme lemak, yaitu pembentukan atau sintesis, breakdown, penghancuran atau pemecahan. Misalkan tadi bahwasanya lemak itu kalau dipecah bisa menghasilkan glycerol maupun menghasilkan asam lemak, pastinya asam lemak. Kemudian transformasi, ya, jadi ada mekanisme transformasi juga yang melibatkan lemak itu bisa terjadi, ya, karena kita tahu tubuh kita ini sangat fleksibel sehingga bentuk molekul lemaknya itu bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, ini adalah overview daripada metabolisme lemak yang terjadi. Kita lihat, ya, ini gambar ini teman-teman, percayalah gambar ini merupakan gambar yang sangat disederhanakan atau simplifikasi, karena faktanya di tubuh kita itu berlangsung proses yang sangat kompleks sekali, yang sangat luar biasa, sehingga beruntunglah kita proses-proses semacam ini itu tidak menjadi proses yang berada di bawah kesadaran kita. Ya, sebagai contoh, kalau kita ini kan menggerakkan tangan kita itu kan sesuai dengan kesadaran kita. Ya, sehingga kalau kita tidak mau menggerakkan tangan, ya tangan kita tidak bergerak, jari-jarinya tidak bergerak. Bayangkan kalau seandainya proses kimiawi yang sangat kompleks semacam ini, itu mereka semuanya merupakan proses yang harus berada di bawah kesadaran kita. Ya, maka tentunya kalau kita lupa, maka ada salah satu atau ada beberapa bagian dari proses biokimiawi kompleks ini akan terlewat, yang akan fatal lah akibatnya. Tapi lagi-lagi kita patut bersyukur bahwasanya proses-proses semacam ini itu bekerja di luar kesadaran kita, ya. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini komponen-komponen penting dalam metabolisme lipid itu melibatkan satu adalah sintesis trigliserida. Ya, di sini ada sintesis trigliserida. Teman-teman tadi ingat bahwa trigliserida itu merupakan lemak kategori sederhana. Ya, kalau tadi teman-teman ingat di klasifikasi lemak. Kemudian di sini ada FA sintesis atau fatty acid sintesis atau proses penyusunan atau pembentukan atau produksi asam lemak. Kemudian asam lemak itu nanti akan menghasilkan palmitat. Ya, produk akhir daripada sintesis asam lemak itu adalah palmitat, yaitu molekul dengan jumlah atom C16. Kemudian nanti palmitat ini akan bisa mengalami desaturasi, ya, sehingga akan menghasilkan monounsaturated fatty acid atau MUFA, monounsaturated fatty acid, dan kemudian juga bisa dikonversi menjadi PUFA atau polyunsaturated fatty acid. Kemudian nanti uh, ada proses namanya adalah kita tahu glikolisis. Teman-teman ingat di pertemuan pertama kalau nggak salah atau kedua dengan Bu Wisna, teman-teman membahas tentang glikolisis, dan produk akhir daripada proses ini adalah pirufat. Dan pirufat itu nanti akan masuk ke siklus TCA atau the citric acid cycle, ya, yang mana ini berkaitan dengan produksi ATP, ya, penyediaan bahan energi untuk tubuh kita. Kemudian ada juga metabolisme glutamin. Metabolisme glutamin nanti akan menghasilkan sitrat, dan sitrat ini nanti akan berinteraksi dengan asetil CoA. Asetil CoA, asetil CoA nanti akan berpengaruh penting sekali untuk membentuk kolesterol melalui jalur mevalonate, ya. Jadi semua proses-proses ini merupakan proses-proses yang berperan penting dalam metabolisme lipid yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ya. Selain itu tadi semuanya teman-teman juga ada asam lemak yang masuk ke dalam tubuh kita, entah dari makanan dan lain sebagainya. Ketika masuk, asam lemak semacam ini akan menjadi asam lemak seluler karena sudah masuk ke dalam sitoplasma, dan di sana nanti dia akan membentuk pool. Pool itu ya bukan pool itu kan kalau artinya kan adalah kolam. Ya, jadi bukan kolam ya yang kita lihat
selama ini ya. Tapi bayangkan sitoplasma itu adalah cairan. Di cairan itu ada asam lemak bebas yang berada di sana, yang mana nanti mereka akan terdistribusi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bayangan imajiner tentang keberadaan asam lemak yang banyak di sitoplasma inilah yang dikenal dengan istilah cellular fatty acid pool. Ya, seperti itulah gambaran sederhananya. Ya. Kita lanjutkan. Ya, sebelum itu berkaitan bahwa kenapa kok metabolisme lemak itu harus terjadi? Ya karena lemak itu memainkan peranan yang sangat penting di dalam tubuh kita. Banyak proses-proses penting yang keberadaan dia itu mempengaruhi sistem tubuh kita, fungsi tubuh kita secara keseluruhan. Dan dalam konteks lemak, proses-proses penting yang terjadi di tubuh kita itu ada satu lipogenesis atau proses pembentukan lemak, atau dalam konteks ini nama lainnya adalah sintesis asam lemak. Ya. Sintesis asam lemak itu dibuat dari asetil-CoA dan malonyl-CoA di dalam sitoplasma, khususnya atau utamanya di hati atau liver dan juga jaringan-jaringan adiposa. Kapan lemak ini dibuat? Lemak ini dibuat ketika ada kelebihan karbohidrat di dalam tubuh kita. Ketika karbohidrat jumlahnya semakin banyak, terlalu banyak bahkan, maka karbohidrat ini akan dikonversi menjadi lemak untuk apa? Untuk penyimpanan. Ketika nanti misalkan kita puasa, yang mana ketika puasa kita nggak makan, maka lemak inilah nanti yang akan dipecah untuk atau sebagai penghasil energi. Oleh karena itu dalam konteks ini perubahan bentuk dari karbohidrat yang berlebihan menjadi lemak itu dimaksudkan untuk penyimpanan. Ya. Kemudian yang kedua ada fatty acid oksidasi atau fatty acid oxidation atau beta oxidation atau beta oksidasi. Ya. Apa itu? Ya, jadi beta oksidasi merupakan proses metabolik di mana asam lemak itu dipecah, ya, broken down, dipecah di dalam mitokondria lagi. Jadi proses ini terjadi di mitokondria untuk apa? Untuk menghasilkan asetil-CoA. Ya, teman-teman ingat tadi kalau di sintesisnya, jadi fatty acid atau asam lemak itu dibuatnya dari asetil-CoA dan malonyl-CoA. Sehingga tidak heran ketika asam lemak itu dipecah, maka salah satu turunannya atau pecahannya adalah asetil-CoA. Selain itu juga, selama proses beta oksidasi ini nanti akan dihasilkan juga NADH. Teman-teman ingat di perkuliahan pertama dengan Bu Isna kalau nggak salah, itu di sana disebutkan bahwasanya NADH itu setara dengan 3 ATP. Ya, sedangkan FADH2 itu setara dengan 2 ATP. Ya, meskipun nanti teman-teman ketika membaca informasi lain itu juga disebutkan ada sumber yang menyatakan bahwasanya NADH itu setara dengan 2,5 ATP, 2,5, sedangkan kalau FADH2 itu setara dengan 1,5 ATP. Ya. Jadi teman-teman silakan kalau menjawab itu nanti sertakan juga referensinya, alasannya apa. Ya, karena memang ada dua sumber itu. Ya. Jadi kalau misalkan nanti menghitung ATP, berapa ATP yang dihasilkan dari proses ini, bila mana satu NADH itu setara dengan 2,5 ATP, maka ya hitungnya harus konsekuen bahwa satu NADH itu setara dengan 2,5 ATP. Tapi kalau diasumsikan bahwa NADH setara dengan 3 ATP, ya tentu teman-teman harus menghitung sesuai dengan kesepakatan soal itu. Ya. Kemudian asetil-CoA yang merupakan turunan atau salah satu komponen penyusun asam lemak NADH dan FADH2 itu kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan juga rantai transport elektron untuk kemudian nanti memproduksi ATP. Ya karena kita tahu bahwasannya molekul ATP ini salah satu molekul yang terpenting untuk pemenuhan kebutuhan tenaga tubuh kita. Tenaga seluler, mohon maaf. Kemudian proses yang ketiga adalah proses metabolisme kolesterol. Proses ini meliputi sintesis atau pembentukan atau penyusunan atau produksi, absorpsi, penyerapan, kemudian regulasi, pengaturan kolesterol di dalam tubuh
meliputi termasuk peranan kolesterol di dalam membran sel. Ingat, membran sel kolesterol itu berfungsi untuk menjaga rigiditas, menjaga agar membran plasma itu tidak terlalu fleksibel, tidak juga terlalu kaku. Ya, makanya kalau orang-orang yang non sewu, orang-orang yang misalkan contoh, orang-orang yang mungkin pola hidupnya tidak sehat, sering makan gorengan luar biasa dan sebagainya, maka bisa jadi di sel-sel tertentunya ya kekenyalan atau kekenyalan membran plasmanya itu menjadi berkurang karena memiliki kolesterol yang terlalu banyak sehingga cenderung kaku. Yang kalau itu terjadi pada pembuluh darah, efeknya akan sangat berbahaya, bahkan bisa sampai termasuk penyumbatan pembuluh darah. Ya, jadi itu salah satu contohnya. Kemudian kolesterol juga berkaitan penting untuk produksi hormon. Kita tadi membahas tentang hormon steroid. Kemudian juga pembentukan bile acid, ya, cairan empedu. Ya. Kemudian metabolisme kolesterol ini dipengaruhi atau diregulasi atau sangat bergantung kelangsungan prosesnya pada aktivitas enzim namanya HMG CoA reduktase. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Kemudian yang terakhir adalah ketogenesis. Ketogenesis merupakan proses pembentukan atau proses produksi badan keton. Dari mana dibuatnya? Dibuatnya dari asetil-CoA. Ya, di mana dibuatnya? Di dalam liver. Kapan? Ketika tubuh kita sedang kekurangan glukosa. Biasanya ketika kita lapar, ketika kita puasa, atau ketika kita mau makan makanan yang kandungan karbohidratnya itu rendah. Biasanya setelah kita berhadapan dengan kondisi-kondisi tadi, yaitu entah gara-gara kita lapar, gara-gara kita puasa, atau gara-gara kita makan makanan yang mengandung karbohidrat rendah, maka otomatis glukosa darah kita pun akan rendah. Ketika kandungan glukosa darah rendah, maka badan keton ini akan dibuat. Dibuatnya dari mana? Dari asetil-CoA. Untuk apa? Untuk menyediakan energi alternatif. Untuk siapa? Biasanya untuk otak kita, karena otak ini kan kerjanya luar biasa. Ya. Kita diam saja, kadang-kadang kita overthinking. Kita overthinking itu berarti otak kita itu dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja yang sebenarnya nggak penting. Ya, makanya overthinking itu nggak baik. Kenapa? Karena overthinking itu membuat otak kita bekerja dengan sangat keras, padahal nggak perlu. Akibatnya apa? Akibatnya karena kita paksa dia kerja keras, maka kita pun perlu mensuplai energi. Biasanya dalam konteks ini energinya itu diambil dari melalui proses ketogenesis, yaitu dengan cara memproduksi badan keton. Ya. Kalau proses ini berlangsung terus-menerus, akibatnya bisa fatal karena bisa sampai menimbulkan koma. Ya, jadi fatal. Karena tadi tidak ada makanan yang masuk ke tubuh kita, tidak ada karbohidrat yang masuk ke tubuh kita, entah karena puasa, entah karena lapar, entah karena makanan karbo rendah, maka sehingga tubuh perlu energi dan disediakan lewat apa? Lewat tadi, dengan membentuk badan keton. Makanya puasa itu juga nggak boleh terlalu lama. Ya, karena puasa itu ya ada batasannya, dan puasa itu sudah diatur sedemikian rupa supaya tubuh kita bisa segera mendapatkan energi kembali setelah kita berpuasa, mulai dari misalkan contoh dari fajar, subuh sampai maghrib ya. Jadi oleh karena itu hukumnya untuk hukum kita melenceng sedikit membahas di sisi agama, hukumnya menyegerakan puasa itu sunnah, berarti dapat pahala. Karena apa? Supaya badan kita segera mendapatkan haknya, yaitu untuk mendapatkan sumber energi baru. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Lipogenesis atau fatty acid synthesis. Ya. Apa itu? Yaitu proses ini merupakan proses sintesis asam lemak dari asetil-CoA. Makanya kalau asam lemak itu dibuat dari asetil-CoA atau bisa juga dari malonyl-CoA, maka ketika asam lemak itu dipecah, maka produk pecahannya, produk derivatnya, produk turunannya, salah satunya adalah asetil-CoA. Ya, dibalik-balik saja. Ya. Lokasinya di mana? Lokasinya adalah di sitoplasmanya sel-sel hati, ya, atau juga di jaringan-jaringan adiposa. Dan enzim yang berperan penting dalam proses ini adalah asetil-CoA karboksilase. Ya, kalau ada protein namanya ase-ase, itu pasti dia adalah enzim. Ya.
Kemudian produk akhir dari proses lipogenesis atau proses sintesis asam lemak ini adalah palmitat, yaitu asam lemak dengan jumlah atom karbonnya adalah 16. Ya, sampai di sini insya Allah jelas ya. Ya. Baik, semoga jelas. Kita lanjutkan kalau gitu. Maka lipogenesis itu apa sih? Kita bahas lebih dalam lagi. Lipogenesis is the biosynthesis process, proses biosintesis, proses pembentukan, produksi atau sintesis asam lemak dan trigliserida dari sumber-sumber non-lemak. Ya, primarily umumnya itu berasal dari karbohidrat dan juga dari protein. Ya, jadi lipogenesis itu adalah proses pembentukan asam lemak dan trigliserida dari sumber-sumber non-lemak seperti karbohidrat dan juga protein. Nah, lipogenesis ini terjadi pada umumnya di dalam liver, di sitoplasmanya, dan juga jaringan-jaringan adiposa, di mana kelebihan energi yang berasal dari makanan itu dikonversi menjadi lemak untuk penyimpanan di dalam tubuh. Ya, jadi salah satu fungsi lemak itu adalah penyimpanan energi. Karena kalau teman-teman nanti ingat di bahasan yang awal tadi, 1 unit lemak itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 9 kilokalori energi. Relatif lebih tinggi dibandingkan konversi 1 unit karbohidrat maupun dari protein. Ya. Kemudian yang berikutnya, lipogenesis itu melibatkan konversi asetil-CoA menjadi asam lemak melalui pathway jalur yang melibatkan enzim-enzim seperti asetil-CoA karboksilase dan fatty acid sintase. Ya, ada banyak sekali enzim teman-teman yang terlibat dalam proses biosintesis. Biosintesis apapun itu melibatkan enzim-enzim. Ya, karena enzim itu kan fungsinya adalah untuk mengkatalisis sebuah reaksi kimia. Ya, termasuk dalam konteks ini lipogenesis itu melibatkan banyak enzim dalam proses kelangsungan prosesnya. Salah satunya adalah asetil-CoA karboksilase dan juga fatty acid sintase. Ya, sintase itu kan kita lihat ya. Fatty acid itu asam lemak, sintase itu sintesis enzim yang mengkatalis reaksi sintesis disebut sebagai enzim sintase karena sintesis yang dikatalis oleh enzim ini adalah sintesis fatty acid atau asam lemak, maka nama enzimnya adalah fatty acid sintase. Ya, dari nama sudah terlihat, sudah tergambar kira-kira fungsinya apa. Ya. Berikutnya ini adalah gambaran tentang sintesis fatty acid atau sintesis asam lemak. Kita lihat di sini teman-teman, bahwasanya asam lemak itu bisa dibuat atau bisa disintesis dari asetil-CoA maupun juga dari malonyl-CoA. Ya, tergantung bahan dasarnya apa. Tapi asetil-CoA itu sendiri bisa dikonversi menjadi malonyl-CoA dengan dikatalis oleh enzim asetil-CoA karboksilase atau ACC. Ya. Asetil-CoA itu bisa dikonversi menjadi asetil ACP. ACP sendiri merupakan acyl carrier protein. Ya, jadi asetil-CoA yang diikat oleh ACP, ya, yang mana reaksi konversi ini dikatalis oleh asetil-CoA ACP transasilase. Hal yang sama juga berlaku untuk malonyl-CoA. Malonyl-CoA itu bisa diikatkan ACP, ya, bisa ditambahkan ACP kepada strukturnya dengan proses kimiawi yang dikatalis oleh enzim malonyl-CoA ACP transasilase. Lihat, namanya sama sekali, kedua enzim ini namanya sama, bedanya hanya molekul dasarnya. Ya, molekul dasarnya, molekul apa yang dijadikan atau yang akan ditempeli oleh acyl carrier protein. Ya. Kemudian ketika asetil ACP direaksikan dengan malonyl ACP melalui reaksi kondensasi, yang mana reaksi ini dikatalis oleh enzim beta ketoasil ACP sintase, maka akan dihasilkan beta ketobutiril ACP. Ya, ini adalah struktur kimiawi daripada beta ketobutiril ACP. Kemudian molekul beta ketobutiril ACP ini akan mengalami reaksi reduksi. Ya, tentunya di sini membutuhkan NADPH dan reaksi ini dikatalis oleh enzim beta ketoasil ACP reduktase hingga diperoleh molekul beta hidroksibutiril ACP. Dan ini adalah struktur struktur daripada beta hidroksibutiril ACP. Kemudian molekul ini akan lanjut lagi prosesnya melalui reaksi dehidrasi sehingga akan dilepaskan molekul air, ya,
sehingga dihasilkan adalah krotonil ACP. Kemudian krotonil ACP akan mengalami reduksi lagi, dikatalis oleh enzim enoil ACP rekrutase hingga diperolehlah butiril ACP. Ini merupakan sintesis fatty acid. Masih belum selesai teman-teman ya, masih belum selesai. Ini gambarannya sudah saya buatkan teman-teman, detailnya sangat jelas dan ini tidak perlu dihafalkan. Tapi yang ingin saya emphasize adalah bahwasanya salah satu proses sintesis fatty acid yang paling lebih kompleks itu diawali dengan konversi glukosa. Karena kita tahu glukosa ini diperlukan untuk memproduksi asetil-CoA. Ya, teman-teman ingat di bahasan pertemuan pertama. Yang mana asetil-CoA ini sangat diperlukan untuk produksi atau untuk sintesis fatty acid. Glukosa itu bisa masuk ke hepatosit, bisa masuk ke semua sel termasuk hepatosit, ya, sel-sel hati. Kemudian glukosa ini nantinya akan mengalami glikolisis, ya, masuk ke reaksi glikolisis hingga pada akhirnya diperoleh pirufat. Ya, sudah kebayang ya bayangan prosesnya. Pirufat ini kemudian akan masuk ke mitokondria. Ya, akan masuk ke dalam mitokondria dan dalam mitokondria pirufat akan dikonversi oleh enzim namanya pirufat dehidrogenase menjadi asetil-CoA. Jadi pirufat dikonversi menjadi asetil-CoA oleh siapa? Oleh enzim namanya pirufat dehidrogenase. Kemudian juga pirufat asetil-CoA akan dikonversi oleh enzim pirufat karboksilase. Asetil-CoA akan dikonversi dengan dikatalis oleh enzim pirufat karboksilase hingga dihasilkan molekul oksaloasetat. Ya. Sehingga kedua asetil-CoA dan oksaloasetat ini bisa dikombinasikan untuk menghasilkan sitrat. Ya. Nah, sitrat inilah kemudian nanti bisa keluar lagi dari mitokondria menuju ke mana? Ke sitosol. Yang mana proses kembalinya sitrat ini atau keluarnya sitrat dari dalam mitokondria menuju sitoplasma itu disebut sebagai sitrat shuttle. Ya, teman-teman ingat shuttle? Ya, kalau teman-teman mungkin punya apa? Airport shuttle. Jadi travel yang memang setiap hari mengirimkan ke mengantar orang ke bandara, baik mengantarkan ke bandara maupun menjemput dari bandara. Shuttle. Maka sitrat keluar dari mitokondria menuju ke sitoplasma disebut sebagai sitrat shuttle. Nanti juga teman-teman akan bertemu istilah carnitin shuttle. Ya. Kemudian setelah sampai di dalam sitoplasma atau sitosol, sitrat ini bisa diubah kembali menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat. Siapa yang mengubah? Ya, yang mengubah ini atau reaksi perubahan ini dikatalis oleh enzim namanya sitrat liase. Yang mana reaksi ini perlu ATP dan proses semacam ini tadi dipengaruhi oleh hormon insulin. Ya, jadi prosesnya sangat kompleks dan lagi-lagi saya tekankan proses yang kita lihat di layar slide ini adalah sudah disederhanakan. Tapi yang maksud saya mengucapkan ini adalah kita harus selalu ingat bahwasanya tubuh kita ini sangat luar biasa canggih. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur bahwasanya canggihnya tubuh kita itu sejauh ini tidak terganggu. Makanya kita selalu sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian oksaloasetat yang tadi ya, jadi kan tadi sitrat dari dalam mitokondria. Di dalam mitokondria itu kan sitrat itu dibuat dari kombinasi antara tadi saya lupa asetil-CoA dengan oksaloasetat. Kemudian sitrat akan dikirim kembali ke sitoplasma atau sitosol. Di sitosol sitrat akan dipecah kembali menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat. Ya, oksaloasetat dikonversi menjadi malat. Ya, oleh siapa? Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitosolik malat dehidrogenase. Ya, jadi malat dan proses reaksi ini membentukkan NADH yang dikonversi menjadi NAD+. Kemudian malat selanjutnya, jadi kan sambung menyambung. Reaksi kimia itu kan menyambung. Cascade reaction, reaksi cascade. Ya. Jadi setelah dihasilkan malat, malat ini akan diubah menjadi pirufat. Pirufat ini nanti akan bisa digunakan untuk kembali ke mitokondria. It can be reutilized, bisa digunakan kembali setelah nanti masuk ke dalam mitokondria. Ya. Jadi yang mengkatalis reaksi perubahan malat menjadi pirufat itu adalah nicotinamide adenine dinucleotide fosfat atau NADP+ dependent malat dehidrogenase. Ya, menghasilkan NADPH dan melepaskan CO2. Prosesnya panjang sekali teman-teman. Kita lihat di sini ya. Kita lihat teman-teman di sini ya, jadi inilah proses perubahan
yang terjadi selama sintesis asam lemak. Contohnya adalah sintesis asam palmitat. Karena produk akhir daripada sintesis asam lemak adalah asam palmitat atau palmitic acid, yang mana molekul ini memiliki 16 atom karbon. Ya. Selanjutnya kemudian teman-teman, kita sekarang masuk ke sintesis asam lemak berikutnya, tahapan berikutnya, yaitu asetil-CoA akan direaksikan dengan CO2 sehingga didapatkan malonyl CO2. Ya, tadi kita ingat gambaran ini, ya, malonyl CO2. Ya. Asetil-CoA karboksilase adalah enzim yang mengkatalis reaksi ini. Ya. Ya, asetil-CoA karboksilase. Reaksi perubahan ini membentukkan biotin dan juga ATP dan dipengaruhi oleh kadar insulin dan kadar sitrat. Ya, jadi insulin dan sitrat itu akan mengaktifasi reaksi perubahan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Sebaliknya teman-teman, ternyata produksi asam lemak itu dia bisa dihambat oleh siapa? Oleh hormon glukagon. Ya, kita tahu glukagon ini kan sama insulin memang kebalikan. Hormon insulin itu kerjanya berkebalikan dengan glukagon. Sehingga tidak heran dalam konteks kita ini, konteks lipogenesis ini, insulin itu mengaktifkan reaksi pengkonversian ini, asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Ya, sebaliknya glukagon itu menghambat reaksi ini, menghambat reaksi lipogenesis secara umum. Ya. Di sisi lain, karena kita tahu teman-teman, di proses sintesis fatty acid atau fatty acid sintesis atau lipogenesis ini kan produk akhirnya adalah asam palmitat. Maka ketika jumlah asam palmitatnya rendah di tubuh kita, maka tubuh akan merespon dengan cara memproduksi asam palmitat. Tapi ketika nanti kadar asam palmitat tubuh kita sudah cukup atau sudah berlebihan, misalkan contoh pada beberapa kasus abnormal, maka keberadaan asam palmitat yang berlebihan atau yang sudah tinggi atau yang sudah cukup ini akan menghambat reaksi pembentukan asam lemak. Inilah disebut sebagai feedback inhibition. Jadi ketika jumlah produk dari sebuah proses itu sudah cukup atau sangat tinggi, keberadaan produk yang sudah sangat cukup ini tadi akan menjadi sinyal penghambat sehingga proses yang tadinya berlangsung untuk segera dihentikan. Itu disebut sebagai feedback inhibition. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Ya, jadi ini adalah keterangan yang sudah kita bahas tadi di gambar awal. Teman-teman nanti bisa membaca sendiri. Kita lanjutkan. Ya, sampai di sini. Ya, kemudian kita akan membahas tentang beta oksidasi daripada asam lemak atau proses yang kedua, yaitu proses pembongkaran asam lemak untuk menghasilkan asetil-CoA.